Timnas Indonesia U20 bermain imbang 0-0 dalam duel lawan Moldova U20 pada laga di Turki, Jumat, 4 November 2022. Timnas Indonesia U20 yang melakukan sejumlah rotasi sukses mendominasi laga sejak pertandingan dimulai. Lewat umpan-umpan pendek, skuad Garuda Muda berhasil memegang alur permainan. Namun di babak pertama, Timnas Indonesia U20 tidak terlalu banyak menciptakan peluang. Peluang terbaik Garuda Muda ada lewat Ginanjar Wahyu di menit ke-20. Ginanjar sukses melewati kiper Moldova namun tendangannya masih melebar di sisi kiri gawang. Setelah imbang tanpa gol di babak pertama, Shin Tae-yong memutuskan melakukan 9 pergantian pemain di awal babak kedua. Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuate, Robby Darwish, Hoki Caraka, Arhan Fikri dan Zanadin Faris termasuk deretan pemain yang masuk di babak kedua. Begitu babak kedua dimulai, Timnas Indonesia U20 pun terlihat mampu mempertahankan dominasi yang mereka lakukan sejak babak pertama. Tetapi Moldova tampil lebih rapat dengan banyak menumpuk pemain di daerah pertahanan. Hasil Timnas Indonesia U20 versus Timnas Moldova U20 leg 2 sudah diketahui. Garuda Nusantara, julukan Timnas Indonesia U20, gagal meraih kemenangan seperti pertemuan pertama karena ditahan imbang 0-0. Laga Timnas Indonesia U20 versus Timnas Moldova U20 leg 2 digelar di Stadion Emirhan, Antalya, Turki pada Jumat, 4 November 2022, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sejumlah peluang didapat armada Shin Tae-yong, namun gagal berbuah gol. Jalannya pertandingan. Babak pertama. Pada awal babak pertama, Timnas Indonesia U20 memulai pertandingan dengan percaya diri. Terpantau, Garuda Nusantara tidak ragu untuk melancarkan serangan ke pertahanan Timnas Moldova U20. Namun demikian, tim besutan Stefan Stoica bermain solid untuk mempertahankan gawangnya dari kebobolan. Mereka menerapkan skema serangan balik untuk keluar dari tekanan Timnas Indonesia U20. Memasuki menit ke-15, Timnas Indonesia U20 masih terus berupaya untuk mencari celah kelemahan pertahanan Moldova U20. Tak jarang, Ginanjar Wahyu melakukan penetrasi untuk membongkar pertahanan Cucos Catalin dan kolega. Timnas Indonesia U20 terus mendominasi jalannya pertandingan di babak pertama. Garuda Nusantara memanfaatkan kecepatan para pemainnya. Sayang, gelombang serangan selalu terputus di tengah jalan. Sementara itu, Timnas Moldova U20 memanfaatkan umpan-umpan lambung untuk melancarkan serangan balik. Julian Bejan dan kawan-kawan terlihat memanfaatkan postur tubuh yang sedikit unggul untuk mendobrak pertahanan Garuda Nusantara. Hingga memasuki menit ke-40, Timnas Indonesia U20 yang terus menekan masih belum bisa mencetak gol. Pada akhirnya, Timnas Indonesia U20 dan Moldova U20 masih bermain tanpa gol hingga babak pertama selesai. Babak kedua. Sejumlah pergantian dilakukan Shin Tae-yong di babak kedua. Beberapa pemain andalan diturunkan, seperti Hoki Caraka, Marcelino Ferdinand, hingga Ronaldo Kuate. Timnas Indonesia U20 pun tampil lebih impresif. Ancaman berbahaya datang ke gawang Moldova pada menit ke-55. Namun sayang, lemparan bola fantastis dari Robby Darwish gagal disambut dengan baik oleh pemain Timnas Indonesia U20 sehingga gol belum tercipta. Skuad Garuda Nusantara pun terus berusaha membangun serangan guna menjebol gawang Moldova. Salah satunya peluang emas kembali didapat kala Hoki Caraka yang berada di depan gawang, mendapat umpan ciamik. Namun, Hoki tak bisa melanjutkan aksinya karena kedapatan melakukan handball.